Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Gimana kabar kalian hari ini, baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait ijazah Pak Jokowi ya. Penyerangan terhadap Pak Jokowi belakangan ini banyak yang mengait-ngaitkan dengan Demokrat, dengan AHY. Ini dikait-kaitkan dengan 2029 supaya Demokrat tidak dapat saingan berat ya kan, supaya nama Pak Jokowi dan nama Mas Gibran itu jelek, dan banyak yang mengaitkan hal tersebut. Kita dengar langsung gimana kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Ketiduran gua. Ketiduran. Udah nungguin ini. Aduh. Channel nih, yang punya channel ya kan. Punya channel gitu. Jadi kita mau bahas mengenai Demokrat. Demokrat. Kan ya. begitu. Kita santai-santai aja lah. Baru kali ini kita ngonten angkat kaki begini kan. Mau gini kek. Bebas. Nah, Leo, kau percaya nggak dengan partai yang namanya Demokrat? Percaya. Percaya ada gitu. Percaya ada. Nah, Kita tahu dia ini orang PSI. Ngomong sejujurnya aja lah. udah jujur kan, situ tanya. Aku nggak tanya kau itu percaya ada apa enggaknya Demokrat. Kau percaya nggak dengan Partai Demokrat? Oh, sudah tidak percaya. Sudah tidak percaya. Masih percaya karena dulu hangat-hangatnya pada tahun 2004. Selanjutnya yang 2 periode itu gitu. Itu masih percaya, tapi saat ini sudah tidak percaya lagi. Tak percaya lagi. Keluarin. Sungguh ku tak percaya karena sekarang ada Partai Gajah. Masuk deh. Itu dia. Tetap Opung Parbelak mengatakan Opung Parbelak bukan anggota daripada Partai Gajah. Kalau ini udah pasti. Udah pasti, ya kan? Nah, ini lagi panas-panasnya nih ya. Tudingan ijazah Bapak Joko Widodo, ya. Itu ternyata di belakangnya itu ada Partai Demokrat. Wah, ya itu lagi. Kalau kemarin aku itu jujur aja, ya kan? Masih Bukan masih meraba. Jadi Ya kan masih menggerayangi. Menggerayangi ya. Masih gini, masih menutupi karena bulan 7 ya, aku masih ingat bulan 7 aku dengar desas-desus itu. tapi redup ya. Karena aku sudah mengendusnya. Ternyata memang ada gitu. Sekarang makin kuat. Apalagi ada pernyataannya Faisal Assegaf. Oh iya. Faisal Assegaf mengatakan bahwasanya yang bermain di belakang ini ada Megawati dengan partai PDIP dan juga ada Demokrat. Kan begitu. Nah, sekarang kita bisa lihat tuh pernyataan-pernyataan Demokrat. Makin lama memang makin badung. Brutal Kelihatan. Ya, Makin vulgar kelihatan. gitu. Udah gak kelihatan vulgar ini. Padahal sesuatu yang vulgar itu enak dilihat. Enak dilihat. Contohnya. Gitu loh. Contohnya? Oh yes, oh my god. Ya itu untuk apa ya? Apa namanya? Untuk sesuatu hal yang dewasa, ya kan? Jadi kalau bicara tentang Demokrat, jujur sekarang ini sebetulnya masyarakat itu sudah mulai simpati loh dengan Demokrat. Ya, itu dia, benar. Ya, karena apa? Karena secara politik Bapak SBY itu berhasil memberangkatkan anaknya yang bernama AHY menjadi ketua umum, ya, Oh iya. menjadi ketua umum yang berhasil. Berhasil ya. Ya, karena apa? Keberhasilan sebuah partai politik ketika bisa mendudukkan salah satu kadernya di kabinet. Berhasil Gitu itu. ya. Itu tolak ukur keberhasilan dari sebuah partai politik. Benar. Makanya PKS itu partai itu tidak berhasil, gagal karena apa? Tidak berhasil mendudukan Kabinet.
kadernya di kabinet. Tapi kan AHY kemarin kalah juga dia di gubernur. Yang mana? Waktu ngelawan itu, ngelawan Anies Baswedan. Ya itu berarti kan nggak berhasil dong. Ya, tapi kan sekarang begini ya, waktu itu kan lawannya berat. Berat ya, Bung? Ahok itu berat. Putaran pertama kan lawannya siapa? Ahok kan. Ya. Ahok pertama, kedua Anies, ketiga AHY. Ya. Putaran kedua Ahok versus Anies. Anies. Kan begitu. Artinya berat itu lawannya si AHY. Nah, waktu itu ya masih hijau. Ya, Dia masih hijau. Kan begitu, masih hijau. Dan tahun-tahun itu bisa dikatakan adalah tahun kegelapannya Partai Demokrat. Demokrat ya. 2017 toh. Ya. Waktu itu Ya. tahun keemasannya Demokrat itu 2004 sampai 2009. 2009 sampai 2014. 2014 mulai berguguran. Berguguran. Iya. Ya, jadi ya gimana mau dapat pamor dia di situ kan. Nah, dia mulai naik Partai Demokrat itu. Sebetulnya Partai Demokrat itu ya tahun kegelapannya itu bukan 10 tahun. Oh gitu. Kok bisa? 9 tahun. 9 ya. Karena apa? 1 tahun AHY Karena masuk 1 kabinet. tahun sebelum Bapak Joko Widodo purna tugas mengakhiri kekuasaannya, masih ingat nggak ya? AHY kan diangkat menteri. Iya. Iya kan? Diangkat menteri kan setahun kan? Nah, sebetulnya di situ ya mereka mulai itu berbenah diri ya, mulai apa namanya Rasakan lah ya. berusaha untuk menggait kembali kepercayaan masyarakat. Ya. Benar. Begitu gabung dengan timnya Prabowo Gibran tambah lagi. Ya. Masyarakat mulai Iya, percaya betul. tuh, ya kan? Sosok AHY bisa membawa Partai Demokrat Ya. kembali ke masa kejayaannya. Ya. Kan begitu. Nah, sekarang nih ya ijazah Joko Widodo yang dituding palsu oleh Roy Suryo makin lama baunya ini makin menyengat kalau di belakangnya itu ada Partai Demokrat. Aku ragunya ya orang yang tadinya sudah mulai percaya mereka akan bikin tenggelam lagi itu Partai Demokrat. Iya. Nah, gue berpikiran gini, Bung. Apakah hanya segelintiran kader-kadernya yang begitu? Ya, yang menyecar ini itu. Sedangkan dari pimpinannya ataupun ketumnya itu tidak seperti itu. Itu pandangan lu gimana menurut lu? PDIP sejauh ini kalau kadernya ngomong A itu berarti dari atas itu A. Itu PDIP. Bacul, saya Iya kayak kan? gitu ya. Iya. Bacul bilang Kalau misalnya dia napitul pulu ngambil sikap itu sudah persetujuan, paling tidak persetujuan dari atas. Dia di situ terus begitu, kangkung genjer. Dia dapat informasi juga kangkung genjer dari atas. Ya. Guntur Romli begitu juga. Begitu juga dari atas. Bunyinya itu yang nyampe di publik kan begitu. Guntur Romli itu orang Minimal Iya. bangga lu punya kader kayak Guntur Romli gitu. Kenapa? Kenapa, Ya, Bang? harusnya lu bersyukur manusia kayak gitu itu keluar dari PSI. Ya. Ya kan? Iya. Apa jadinya PSI kalau di dalam masih ada Guntur Romli? Iya. Itu dia haus akan kekuasaan. Dulu kan dibikin nomor 1 kalau dia mencalek di PDI gitu. Langsung menghindar gitu. Alasannya bilang Pak Prabowo ini yang dia tidak mau bergabung dengan Pak Prabowo. Karena kita memang dari dulu benci, nggak suka sama Pak Prabowo. Alasannya itu gitu. Padahal dia nyalek lagi di sono, dikasih nomor 1 Di PDIP. Dan ketika Bapak Prabowo memberikan amnesti kepada sekjennya, dia apa? Diem aja kan? Diam aja. Iya. Mana ada dibilang Bapak Prabowo saya nggak setuju dengan Bapak Prabowo. Ya komentari lah itu. Bapak Prabowo ngapain sekjen saya dikasih amnesti? Saya benci sama Bapak Prabowo. Harusnya begitu ya. Mau begitu. Kan begitu. Tapi ya itulah dia. Nah, begitu juga Demokrat. Demokrat ini ya nggak mungkin lah ya sebuah partai politik yang bisa dikatakan pernah berkuasa. Ya. Ya kan? Coba
beberapa kadernya sudah memberikan pernyataan, dan yang paling telak itu ya ada dua. Yang pertama ya si Syarif Hasan dalam sebuah wawancara dengan televisi mainstream ya, dia mengatakan apa ya, kita juga pernah dizolimi oleh kekuasaan, kan begitu. Waktu itu pemilihan ketua umum, ring satunya Joko Widodo cari gara-gara, katakanlah Muldoko. Dan saya yakin di belakang Muldoko itu ada Joko Widodo, kan begitu. Berarti ini ada unsur dendam. Tapi itu sih sebetulnya pengalihan dia aja. Kenapa? Karena sebetulnya AHY pun juga ketika Kemenkumham mengesahkan yang keluar sebagai ketua umum, menetapkan sebagai ketua umum adalah AHY, AHY mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo. Bahwasanya partai kita sudah diakui bahwasanya AHY lah yang menjadi ketua umum. Gak ada alasannya si Syarif Hasan. Kan begitu. Jadi ini pure sebetulnya kalau menurut aku ya. Ya ini proyeksinya nanti ke 2029. Jadi itu cuma alasan-alasan aja. Gitu loh. Dendam mereka, dan mereka harus membalasnya dengan cara memotori, memobilisasi ataupun mendanai gaweannya si Roy Suryo. Itu alasan aja kalau menurutku. Karena apa? Untuk apa? Udah lewat kok. Kan begitu, udah selesai kok. Nah, tapi nanti di 2029 job mereka. Nah, satu lagi siapa namanya itu? Si Benediktus. DPR RI. Namanya itu si Beni Kaharman. Asik. Nama aslinya itu Benediktus, wah. Itu orang lama itu. Udah lama dia di anggota. Dia 5 periode, bayangkan aja dia 5 periode. Iya kan? Udah bisa bangun berapa panti asuhan. Maksudnya untuk membantu masyarakat. Kan begitu, berapa banyak lah, kan begitu berbuat untuk masyarakat. Dapilnya NTT. Kan begitu, dapilnya NTT. Sementara ya kan selama ini dia itu memberikan menunjukkan sikap bahwasanya dia itu nggak suka sama Jokowi. Apanya dulu? Gue nilainya sih gitu, jujur gue menilainya ini sangat tegas. Itu kan di rapat dengar pendapat itu kan ide. Rapat dengar pendapat itu kemarin itu yang dibahas sertifikasi. Kenapa harus nyenggol-nyenggol masalah ijazah? Nah itu loh. Kan begitu. Kalau nggak nyindir, ya apa coba tujuannya? Sama kayak kalau kita lagi bahas bus Gunung Harta, kita senggol Garuda Indonesia. Kalau yang disenggol Handoyo, ALS, masih nyambung. Nyambung. Ini Gunung Harta yang disenggol Garuda Indonesia. Nggak level sebetulnya. Kan begitu, ijazah palsu, ijazah apa sih? Sampah itu. Isu apa sih? Itu ijazah isu sampah. Yang dikelola oleh sampah masyarakat yang siap-siap untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah. Gue tanya juga, Pung, secara orang awam aja. Pak Jokowi ini kan sebenarnya udah selesai kan, dia tuh sudah tidak masuk, udah warga negara biasa gitu ya. Kenapa masih diserang sama orang ini dengan hal-hal seperti ini? Menurut sebentar dulu, ajudannya. Ada Bang Bil ya? Enggak, dia balas dendam, enggak apa-apa. Dia balas dendam. Cuekin aja, nggak ada masalah, nggak ngaruh. Yang dia lakukan itu belum ada apa-apanya dengan yang kita lakukan. Serius sekali di situ dia. Kuntilanak berdua. Aku udah bikin short, viralin. Itu usah diedit. Nggak edit. Ini masuk, ini langsung tembak langsung ini. Ya, jadi tadi sedikit ya kan. Ini ngonten semuanya. Udah kita gangguin aja semuanya. Jadi itulah kebersamaan di dalam YouTube Nusantara. Ya, bisa serius, bisa bercanda, bisa waras, bisa gila. Kembali ke pertanyaan tadi, udah lupa aku apa tadi. Ini kan udah mulai nih, Demokrat kan mulai banyak orang serang, salah satunya kan
ya dengan melalui Rosrio tadi Pak Ben ya dan sebagainya kan. Acuan kita pernyataan Faisal Assegaf ya, Ya, biar itu. jangan ada fitnah. Ya, itu yang dijelaskan tadi. Nah Pak Jokowi ini kan sudah selesai dengan pemerintahan dan sebagainya gitu kan. Kenapa? Secara orang awam lah, maksudnya ya ngapain lagi gitu kan? Di ini Dikuyu-kuyu. diguyu-guyu lagi, disenggol-senggol lagi, sedangkan dia udah jadi rakyat biasa lah gitu, warga negara biasa gitu. Menurut lo apa sih tujuan mereka nih untuk nyenggol sana, nyenggol mereka Pak Jokowi lagi? Pak Jokowi itu memang betul rakyat biasa. Masalahnya powernya yang luar biasa. Itu adalah pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Iya. Karena apa? Karena kita udah tahu jawabannya. Iya. Guntur Romli, mantan temen kau itu, Mantan lo. ya kan? Apa dibilangnya? Udah, katanya mau ngomong cucu, katanya mau pulang kampung, katanya nggak mau masuk ke politik lagi. Siapa kau? Nyuruh-nyuruh orang nggak masuk politik. Iya. Ngomong cucu, ya ngomong cucu dia. Iya. Iya kan? Setelah itu pulang kampung, ya pulang kampung dia. Kan begitu. Masalah mau berkiprah lagi di partai politik masih terlalu muda. Iya. Masih terlalu muda bagi seorang Jokowi untuk pensiun dari politik. Iya. Gimana dengan maknya? Kan begitu. Sedangkan itu dibilang PSI kan, ya kan, ada di sana nenek-nenek, Ya. ya kan, masih itu juga megang partai politik. Makanya Baper, Bung. iya baper kan. Begitu juga SBY kan begitu juga, ya kan. Nah, itu juga udah 20 tahun. Nggak ada disenggol-senggol. Artinya apa? Ya mereka itu berharap, itu sebetulnya harapan dan doa mereka Joko Widodo tidak lagi berkiprah di dunia politik. Karena apa? Susah ngelawannya. Ini loh. Iya, susah ngelawannya. Intinya itu aja. Iya. Kalau nggak susah ngelawan Bapak Joko Widodo ini, nggak akan ada statement seperti itu. Iya, gua juga lebih ini juga ketika Wus ya, tuh si Ferdinand Toyon kan bilang wah itu rugi dan sebagainya ya kan. Ada orang ya, ini dari politisi Kamboja. Oke. Jauh banget, Bung. Politisi Kamboja ini viral gara-gara ada fotonya pakai kolor. Kolor apa? Warna merah ya? Warna merah. Iya, Warna merah. Aku mikir, padahal partainya biru. kolornya merah. Kok kolornya merah? Kan begitu. Ini di Kamboja. Di Kamboja ya. Nggak lama ternyata itu adalah sebuah firasat politik. Bahwasanya menggambarkan dia pindah ke Partai Merah. Yang jadi pertanyaannya, apakah tanda-tanda itu harus dengan cara seperti itu? Kan bisa bikin tanda yang lain. Jas merah, iya kan? Atau baju warna merah, dasi merah. Kenapa harus ini warna merah? Kamboja ini aneh-aneh. Emang ya. Kamboja. ya. Di Indonesia nggak ada ya? Nggak ada. Klarifikasi nggak ada. Nggak ada. Walaupun ada mirip sama yang dari Kamboja itu, setelah aku perhatikan, kayaknya bukan si Kamboja juga ini. Kembali siapa tadi? Ferdinand Huta Hayan. Iya. Gimana? Banyak sekarang Iya, diundang iya. TV-TV dia. Sekarang kok Iya. dia yang sering muncul, kenapa, Pung? Kalau yang senior-senior nggak muncul. Ada apa ini? Dia dulu pertanyaannya ya. Oke. Karena dia nggak perlu dibayar. Oh. Dan bisa dikatakan bayarannya agak murah dibandingkan Deddy Sitorus. Masuk lah ya. Aduh, itu diundang-undang kan ya, karena TV masuk dia terus. Masuk sekarang. Deddy Sitorus sibuk Ya. di DPR, ya kan? Ya. Adian Napitupulu sibuk di DPR. Guntur Romli sibuk di DPP. Ya. Dia nggak sibuk, nggak punya kesibukan dia. Apa disuruh kerja keras dulu dia, keliling-keliling. Apanya? Iya, disuruh maju-maju Iya, mau gitu. dulu. Ya karena berhubung dia nggak sibuk. Coba dia sibuk ya. Coba dia sibuk, nggak mau dia itu. Jadi Kenapa nggak Bambang Pacul? Sibuk. Sibuk ya di Jawa Tengah. Jawa Tengah.
Ya bisa aja sih sebenarnya kan udah di PP. Kenapa enggak si Jarot? Sibuk. Kenapa enggak Ganjar? Sibuk. Kenapa nggak Pramono? Kenapa enggak Pramono? Sibuk kerja. Kan Kenapa begitu. nggak yang bupati di Sumatera Utara itu? Siapa Itu? Nixon. Iya, Nixon. Kejauhan. Dari Sumatera Utara, Nixon Nababan. Ya udah Ferdinand aja gitu karena dia nggak terlalu sibuk. Dan bayarannya kecil. Ya enggak lah, dia ini disclaimer ini nggak dibayar dia nggak Oh, dibayar. nggak Dia dibayar. orangnya tulus, suci, tak berdosa. Udah aku disclaimer ya, nggak ada bayaran dia itu, nggak ada bayaran. Bayarannya. Oke, itu pertanyaan dia sudah terjawab, ya walaupun jawaban tersebut sangat tidak memuaskan. Sekarang dari lu. Udah lupa dia sama pertanyaan sendiri. Lupa dia sama pertanyaannya sendiri. Soalnya dia membahas tentang WUS kan, akhirnya kan Pak Prabowo mengeluarkan statement bahwa udah saya yang tanggung gitu. Iya. Udah, biasa ini. Wah, itu banyak meme-meme dia keluar tuh banyak. Sedangkan sekelas Mahfud MD diam. Karena udah dikasih jabatan. Nah itu dia. Dia belum. Kenapa dia ribut? Ribut, berharap dikasih jabatan. Coba kalau dia kasih jabatan, diam juga. Kan begitu. Apakah dia berharap dikasih jabatan? Oh enggak. Dia pria suci, bertanggung jawab, dan dia itu bisa mempertahankan idealisme dia. Tapi Bung, gua mau tanya, kalau Enggak, untuk yang tadi tuh setuju enggak kau sama aku? Jawab dulu. Setuju ya Ferdinand ya, setuju. Ya. Gitu. Hidup Ferdinand! Hidup. Satyam Eva Jayate. Tong kosong nyaring bunyinya. Bus itu rugi katanya. Bus rugi. Apakah harus cari untung terus gitu? Yang dia selalu apakah cari untung terus ya? Memenya itu harus untung pokoknya. Oh begitu Bapak Prabowo bilang, saya ngambil alih, diam semuanya, diam. 100 tahun pun tidak akan terbayar katanya gitu kan. Sampai kita ini juga anak cucu kita yang berutang katanya. Selesai Pak. Ngapain kau pikirkan anak cucumu berutang? Kau aja udah mati nanti. Ngapain kau pikirkan yang hidup? Iya kan? Iya. Terus Iya, itu soal satu orang itu yang sering ya ngajar-ngajar lah. apapun isu jelek di negara ini sudah pasti seperti yang dikatakan Bapak Joko Widodo, Apa tuh? semuanya akan ditarik kepada saya. Ya masalah Morowali tersebut, ya kan? Ini update terbaru. Iya kan? Aku jujur saja, ini isu sebetulnya yang sangat mudah untuk dikonfirmasi, diverifikasi, tinggal riset aja gitu loh. Iya. Sedangkan salah satu pengamat politik yang arah kiblatnya itu ke PDIP, Yuli Yunarto, mengatakan apa? Bapak Joko Widodo itu korban hoax. Ya. Ada 3 info yang berbeda. Yang pertama, Bapak Joko Widodo 2015 meresmikan kawasan industri IMIP, Ya, ini ya kan? Setelah itu 2018 Bapak Joko Widodo meresmikan Bandara Maleo, bandara komersil yang ada di Morowali. Kan begitu. 2019 mulai beroperasi Bandara IMIP yang merupakan bandara yang berbeda dengan yang diresmikan Bapak Joko Widodo. Nah, 3 pokok daripada info ini ini yang diputar-putar orang. Gitu. Makanya kayak kemarin itu si Edna Caroline dari ISDS ya kan katanya Indonesian Strategy and Defense Studies. Jago banget Bung bahasanya. To test our undang-undang.
begitu kan? Tiba kan begitu. Ya kan? Please help me. Help us PBB, UNESCO, Donald Trump, please help me. SOS. 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 Help me. Help me. Oh my god, SOS. Miyabi. Wih, Miyabi gua. Iya kan? Jadi aduh, kalau masalah bahasa Inggris mah nggak usah ditanya sama aku. Luar kepala semuanya. Nggak ada yang masuk. Jadi riset dulu dong. Baru bikin pernyataan. Baru ngomong ya di dalam podcast. Itu aku kritisi betul itu. Semenjak ada videonya itu sampai sekarang ada dia bikin klarifikasi. Enggak. Ada pernah wartawan nanya-nanya dia? Enggak. Karena dia berusaha menghindar. Karena apa? Dia sudah melakukan penyesatan informasi. Gitu. Yang membuat kegaduhan. Termasuk salah satunya pernyataan dari Bapak Syafri Samsudin. Itu dia yang Menhan yang bikin gaduh ini. Belum lagi gorengan-gorengan dari ternak abah, ternak onta, ternak dajjal. Komplit gitu. Bersatulah ternak-ternak penghuni neraka. Aduh. Jadi susah gitu loh ya, apapun yang jelek isu di negeri ini pasti ditariknya ke Jokowi. Gitu, perhatikan aja bentar lagi ada salah satu ahli telematika, nggak perlu kita sebutkan namanya, ya kan? Mandul nggak punya anak, bentar lagi salah Jokowi. Karena apa? Iya baru mudeng ya. Karena apa? Karena apa? Ya kan? Ini pokoknya salah Jokowi. Nggak punya anak. Bapak Jokowi yang bikin saya mandul. Karena saya terlalu fokus meneliti. Jadi saya tidak sempat berobat, tidak sempat beli obat kuat. Ini salah Jokowi. 99,99% salah Jokowi saya mandul. Di mana? Di Kamboja juga. Kamboja. Ahli telematika Kamboja. Salah Jokowi nanti. Tapi menurut lu Bang, ada nggak kira-kira selain Pak Jokowi ini diserangnya Pak Jokowi untuk menyerang Gibran juga? Iyalah, itu kan anaknya bro. Kalau misalnya Bapak Jokowi anaknya Guntur Romli yang diserang. Masalahnya anaknya Bapak Jokowi itu Gibran, bukan Guntur Romli. Udah clear sampai di sini? Clear, udah, oke. Ini adalah pertanyaan yang jawabannya sangat mudah untuk dijawab, tapi sangat sulit untuk dicerna. Karena mereka ini makin belak-belakan juga nih soal ijazah Mas Wapres, ya kan? Mas Wapres Gibran kan udah mulai dia ungkap-ungkap lagi nih. Ininya yang nggak bener lah, itu gimana? Biar aja capek sendiri nanti mereka, kan begitu, ya kan? Sekarang mereka itu ya ditersangkakan oleh Bapak Joko Widodo karena Bapak Joko Widodo menganggap ini adalah fitnah pencemaran nama baik. Ya kan begitu. Karena apa? Karena ijazah Bapak Joko Widodo dinyatakan palsu sama mereka. Ya sudah, biarkan saja. Nanti giliran Bapak Gibran dinyatakan ijazahnya palsu. Nah Gibran lapor polisi lagi. Mereka ditersangkakan lagi. 12 tahun Bapak Jokowi, 12 tahun Bapak Gibran. Bisa-bisa mereka itu kuburannya itu di dalam Polda Metro Jaya. Monggo. Dibikin tempat khusus. Di mana? Di belakang kantin. Gitu aja kok repot. Ya gitu aja sebetulnya, ya biarkan aja, ya kan. Bapak Gibran itu ya diamin aja. Tapi diam seseorang itu bukan merupakan sebuah ekspresi pembiaran. Dia akan tunggu waktu yang tepat. Gitu aja. Tapi jujur aja aku bilang, aku agak sanksi juga sama Pak Gibran ini. Kenapa? Amin Rais dari dulu mulai wali kota nggak ada no comment juga. Ya kan, begitu jadi wakil presiden begitu juga no comment juga. Aku mikir ini Pak Gibran ini terlalu tega.
Dia anggap itu Amin Rais itu manusia apa enggak sih? Komentari dong. Iya, Gitu. responin kan, Nah, gitu. sekarang yang jadi pertanyaanku begini. Dari semua komentar-komentar Amin Rais, baik yang ada di YouTube, ya, YouTube dia, kan gitu, dan juga di media sosial yang lainnya, yang comotan juga dari YouTube, ya kan. Coba, tokoh politik mana yang mengomentari komentarnya Amin Rais? Oh iya. Tanya dulu sama kau. Tokoh politik mana yang mengomentari Komentarnya Amin Rais. Ada nggak? Ada nggak? Belum nemu. karena dia udah dedengkot kan? Enggak, aku tanya dulu ada nggak? Ya katakan dedengkot, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, berarti dia tuh nggak penting. Oh iya, nggak ada, bener-bener nggak ada. Nggak ada, iya. Pernyataannya Mahfud MD itu dikomentari sama pejabat lain. Iya. Kan Masih begitu. direspon, iya. Ya komentarnya Jimli Asidiki itu dikomentari oleh pejabat lain. Iya. Kan begitu. Sekalipun itu komentar-komentarnya dari Abraham Samad, Refli Harun, Faisal Assegaf, itu dikomentari orang lain. Nah, komentar Amin Rais sampai sekarang kutunggu-tunggu nggak ada yang mengomentari. Yang jadi pertanyaannya, di negara ini dia masih dianggap manusia nggak sih? Ini. Wah, ini Perlu dipertanyakan ya. Terverifikasi berarti dia gelandangan politik yang dibilang Ya itu. sudah jelas itu. Ya kan? Dan itu adalah doa dari seorang Gus Dur. Iya. Amin Rais, perhatikan nanti dia akan jadi gelandangan politik. Ada lagi tuh yang viral tuh pernyataan Gus Dur kalau AM ini dibilang penipu katanya. Belum pernah lihat belum? Udah, penipu, pembohong. Ya. Ini ya. Oh, udah lama itu. Iya, udah lama itu ya. Ya itu kan pernyataan waktu Gus Dur masih hidup. Ya udah lama lah itu. Tapi kadang nggak nyadar pendukungnya gitu. Apa nggak Pendukung siapa? nyadar? Yang pro anak abah gitu kan. Masih Hmm. aja videonya ditonton di Amin Rais. Ditonton betul. Tapi yang nonton itu 12.000. Ya kan, 20.000, mentok di 50.000. Tapi memang Masih banyak yang nonton kita. Jadi bisa kuperhatikan pun juga nggak terlalu gitu loh. Jadi artinya apa? Lebih banyak orang-orang waras di bangsa ini dibandingkan orang yang nggak waras gitu. Itu aja sih kalau menurut aku. Berarti yang nonton videonya Amin Rais nggak waras gitu ya, Bu? Jangan kau bilang, aku juga nonton. Habis menarik untuk di ini ya. Aku subscribe Iya, subscribe. Channelnya. biar jangan ketinggalan notifikasi. Supaya apa? Aku hanya ingin memastikan dia masih ada apa enggak. Cucunya. Kalau ngebahas soal Mbah Sengkuni, ini sangat menarik sekali nih teman-teman. Duduk. Boleh saya duduk? Duduk. Sana aja. Sini. Begitu. Duduk sini. Ini seru nih pembahasannya nih. Jadi kalau tadi kita modenya mode serius, ya. Sekarang kita modenya itu mode goblok. Dari mana? Biasalah. Dia terpanggil karena Saya disebut-sebut di Mbah situ Sengkuni. tadi ya. Terus Jangan mendengar- alih mundur dikit. Ya. Gitu. Ah. Angkat kaki aja nggak apa-apa. Relax kita ini. Siapa tuh? Bocor halus. Waduh. Terus lanjut. Ya. Nah, saya kan di situ lagi minum, lagi makan khas restoran tepi kali ceritanya. Terus Enggak, ini makanan yang berbayar apa yang gratis? yang berbayar lah. Masih bayar, Bu. Yang berbayar. Berbayar itu ada yang gratis. Ada yang gratis kok. Ya kan saya YouTuber lah. YouTuber masa mau yang gratis terus? Duit. Emangnya teroris. Enggak yakin saya. Yakin. Ya, jadi pas saya makan di situ kedengaran yang ngomong Mbah Sengkuni. Wah, langsung saya lari ke sini. Alarmnya langsung bunyi. Langsung saya lari ke sini. Enggak, karena Cucunya memang ya? karena sebetulnya satu-satunya YouTuber ya yang punya chemistry sama Mbah Sengkuni cuma dia.
Kontennya tiap hari itu mulu. Cinta banget dia sama si Amin Rais. Bukan. Saya itu ya emang sih orang bilang saya tuh cucunya ya. Orang bilang saya kebanyakan cucunya. Mirip loh. Mirip ya. Mirip Cuma lama-lama. lebih kepada mengingatin sih sebenarnya saya mengingati kepada aki-aki yang bau tanah itu sebenarnya. Bener, karena dengan sisa umurnya yang sebentar lagi akan mati ya. Bener, itu serius ini. Sebentar lagi gugur. Gugur. Karena nanti ya kan kita nggak tahu kenapa harus pakai kata-kata gugur. Iya. Ya. Karena kemungkinan 50 tahun lagi dia akan menjadi pahlawan nasional. Oke. Siapa yang ngangkat? Hah? Yang ngangkat siapa? Yang ngangkat memang presiden, kan begitu, ya kan. Cuman nggak tahu nanti presiden itu setuju apa enggak. Ya kembali lagi ya Pung ya tadi dengan sisa umurnya yang sebentar lagi itu bukan dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Sangat disayangkan ya. Iya, sangat sekali. Dia itu tidak memberi contoh yang baik kepada cucu-cucunya. Ya kan? Seharusnya dia itu dengan sisa umur yang segitu tuh memberikan teladan kepada kita semua lah. Kan katanya dia tokoh agama. Coba. Paling enggak kalau emang nggak bisa ngasih warisan, ngasih teladan Ngasih aja. teladan aja. Kalau ngasih warisan jauh lah, jauh. Sedangkan dia kan makannya juga di konten YouTube. Wah, ini dalam nih. Betul, itu kenyataan. Yang dibahas di konten-kontennya itu mayoritas atau sebagian besar itu menjelek-jelekan keluarga Pak Jokowi. Nah, intinya Pak Jokowi lah yang memberi Amin Rais makan. Refli Harun juga. Refli Harun. Sentana TV. Sentana TV. Bali Ege Academy. Nah, jadi sebetulnya mereka itu cari makan, ya mereka itu dikasih makan sama Pak Jokowi kan. betul. Gitu. Siram apa beras Iya. gitu. Nah, kalau berbicara soal Refli Harun beda lagi nih, Pung. Wih, Kemarin Refli Harun ini kan sangat ngotot sekali mengajak teroris ini ngonten. Ya kan? Waktu dipanggil oleh itu tuh reformasi kepolisian itu. Nah, percepatan reformasi kepolisian itu ya kan. Seharusnya kan yang diajak itu Faisal Assegaf, ya kan? Faisal Assegaf tuh kecewa. Yang diajak tuh malah teroris. Nah, itu intinya dia tuh hanya mau bikin konten. Iya. Betul, Pung, kayak gitu. Jadi sudah kebacalah niat-niat orang-orang ini hanya demi konten semata. Cuan. Tapi kan Mbah ini kan termasuk kreatif dong ya. Ya, kreatif Di ya. umurnya yang tua. Masih produktif. gitu produktif. loh. Itu kan contoh juga. Gimana Bung? Menurut lo Bung? Produktif memang. Produktif ya. Begitu. Tapi negatif. Iya. Produktif tapi negatif. Seharusnya produktif tapi positif ya. Betul. Parah ya. Makanya Nggak tahu juga ya, dia itu terpaksa main YouTube karena apa? Ya karena dia perlu menghidupi juga anak-anak dan cucu-cucu. Tapi Bung, katanya anak-anaknya tuh udah pada sukses, Bung. Bahkan sempat dipromosikan untuk menjadi bagian dari kabinet Prabowo Gibran. Gimana tuh menurut Opung? Katanya anaknya tuh pinter-pinter. Bahkan pinter dibanding Sekolah ke luar Mas Gibran. negeri. Yang ngomong dia kan? Iya. Kutanya dulu sama kalian, percaya nggak kalian? Enggak. Sedangkan kita nggak percaya, apalagi Bapak Prabowo. Iya. Apa yang baru-baru ini anaknya yang diserang dibilang mau di ini. Oh, Ya. iya, katanya diancam pembunuhan sama Pak Jokowi. Yang mobilnya Sekarang diikutin. begini katanya mobilnya diikutin kan Betul. begitu. Ya kan? Sekarang begini, anaknya diburu sama penguasa, emang sepenting apa dia? Kecuali dia politisi ternama, orang kaya, konglomerat. Masih wajar kan? Anaknya dikejar-kejarkan begitu. Kulihat pun juga mobilnya pun juga memang Alphard tapi second. Bukan Velfire. Iya, tapi dia tokoh terkenal, Pung. Terkenal tapi nggak terkaya. Julukannya itu loh, Pung.
tokoh Sengkuni Indonesia. Tapi jujur aja aku Iya. bilang, ya kan? Kata-kata Sengkuni ini kan yang tahu kan orang Jawa, Iya. ya kan? Mm. Di antara kita, ya ini Batak, Ya. Riau, di Jawa. Jawa. Kita tanya dulu sama dia, tanggung jawab Jawa. dulu. Ya. Apa arti Sengkuni? Sengkuni itu lakon wayang, Pung. Ah, Yang jahat lah Yang ibaratnya. jahat ya. Gitu aja. Antagonis ya. Iya. sejahat apa dia sehingga Suka mengadu domba seperti itu ya, Bang. si Amin Rais ini dikonotasikan sebagai Sengkuni. Saya Jawanya bukan Jawa tulen, Bu. Yang penting Jawanya Jawa. ada. Iya. Jawa. Tapi intinya itu Sengkuni itu kayak ceritanya itu lakon wayang Mm-mm. dan dia itu kayak ngerebut kayak pengkhianat atau ngerebut kekuasaan begitu. Sengkuni. Nah, itu. Iya. Ngerebut kekuasaan lah. Udah cocok itu. Pantas cocok sekali dengan Amin Rais itu. Iya kan sampai partainya kan Iya. lihat aja hancur kan. Hancur ya. Mm-mm. Tapi ada satu ya tokoh wayang yang bisa menggambarkan si Roy Suryo. Apa itu, Pung? Tokoh wayangnya itu Apa tuh? Donald Bebek. Wayang mana itu? Wayang di sana di Amerika Serikat. Iya. Bukan Kamboja ya? Bukan. Iya nggak bisa diam kan? Nggak bisa diam. Nah kalau si Rismon itu tokoh pewayangan dari Jepang. Apa? Doraemon. Aku ingin sekali Doraemon. Balik bambu. Hancur. Kenapa aku bilang kayak gitu? Doraemon itu kan punya kantong ajaib. Betul. Bisa ngeluarin barang apa aja kan begitu kan. Iya. Rismon ini kan begitu, ya kan bisa dia bikin si ijazah apa aja. Diduga. Informasi dari Iya. mana? Ya dari media sosial. Betul. Katanya ijazahnya dipertanyakan, kan begitu. Kalau kita kan informasi kan dari media sosial. Iya. Karena apa? patokannya. Kita terlalu sibuk untuk meneliti. Masih banyak kerjaan kita. Iya, yang produktif tentunya ya. Dan kerjaan positif. kita, dan positif. Ini Kang Jemi ya dalam situasi kerja ya istirahat sebentar dia menyempatkan datang ke sini. Menyempatkan datang ke sini. Wah, itu. Karena itu tadi saya mendengar suara yang membahas Sengkuni. Saya sangat termotivasi sekali untuk membahas Sengkuni ini. Karena emang udah keterlaluan ya sebagai orang tua ya. Nggak pantas sama sekali sebenarnya. Cuma ya itu tadi seperti yang Opung bilang tadi, mungkin dia menghasilkan uang dari konten YouTube-nya untuk ngasih makan anak-anak cucunya, kan begitu. Jadi harap kita Karena maklumin mungkin anak cucunya juga kurang produktif. Iya. Dan jangan lupa, Pung. Jangan lupa. Dia itu sedang menghadapi kasus hukumnya sekarang. Jadi betul. beberapa anggota Digugat. Ya, digugat Berapa secara M? perdata. 24 M. Yang menggugat itu juga nggak punya otak. Kenapa itu? Ya dihitung dulu dong, dia punya nggak kekayaan. Diukur dulu dia punya nggak kekayaan sebanyak itu. Iya. Kalau memang nggak memungkinkan untuk membayar, jangan digugat segitu. Iya. Kan begitu. Ngapain kita gugat 24 miliar? Ya kan nggak dapat Nggak dapat. dari penjara. Kan begitu. Lebih bagus digugatnya itu katakanlah 2 miliar. 2 miliar. Ada duitnya. Masih ada? Bayar. Kan begitu. Yang Iya. penting nggak apa-apa, kecil, yang penting dapat. Daripada gede tapi Daripada gede nggak nggak dapat. dapat. Gitu. Tapi itu dia, gua pernah lihat juga baru-baru ini videonya, nggak tahu ininya ya, tapi ada ke-tweet gitu di TikTok. Kalau dia juga minta donasi ke YouTubernya, subscribernya. Ke subscribernya. Iya. Kabarnya. Masa sih? Coba Iya, dicek lagi. untuk Baru denger. pengacara. Oh, itu kemarin. Udah lama isu. Udah lama itu. Buat Oh, itu pengacara udah kan. kasus juga, dituntut Kasus juga juga berapa M. sama ya? partai juga itu. Iya. Udah lama itu. Aduh, oh itu. Iya. Dia kalau nggak salah mau nyewa 30 pengacara. Ya, dia bilang. Kan gaya-gayaan itu. Kalau emang nggak ada duitnya udah 3 pengacara aja. Kan
begitu. Undang aja Husnudin gratis. 30 pengacara. Oh, Tapi gak ngerepotin orang. Husnudin juga jual mahal loh sekarang. Juga mahal dia. Mahal ya. Yang bikin mahal itu Choco Chips. Enggak lunak. Ampun. Ampun deh Choco Chips. Iya. Aduh, aku begitu dengar itu jujur gue bilang ngakak aku. Iya. Padahal bukannya bilang apa? Aku mikirnya istilah tompel itu udah paling lucu. Apalagi ditambah Choco Chips. Yang kasihannya nanti, iya kan, konsumen Choco Chips Indonesia. Kan Kasihan. begitu. Iya. Mau beli es krim ada Choco Chipsnya, mau makan wafer ada Choco Chipsnya, mau makan kue ada Choco Chipsnya. Kan ngeri ngebayangin tompel. Nggak jadi makan. Yang bangkrut siapa? Toko roti. Iya, toko roti yang bangkrut. Kasihan kan karyawan-karyawannya ya kan, kasihan nggak dapat gaji lagi karena udah bangkrut. Terus Yang ngomong Choco Chips Lucinta Luna loh ya, bukan? Lucinta Luna. Ya kita hanya menggambarkan bagaimana ya masyarakat itu supaya jangan ada Ngambil. efek negatif gitu. Iya. Apa ini dia? Prepare katanya. Prepare katanya. Nggak tahu. Dia apa? Ketua umum bukan? Nggak tahu di sini ada sekjennya ya kan? Ketua umum bukan? Bukan. Ketua umum aja masih santai di sini. Bercanda Pak Mir. Saya itu ya kalau membahas masalah Husnudin ini ya, yang paling lucu ya dari Lucinta Luna itu ya. Iya. Itu bener-bener nyata itu dia ngomong belatung. Berani loh. Berani loh. Tapi emang bukan dia. Enggak, yang emang keluar. gitu. Anak STM memang kayak gitu. Kan dia bilang gitu, lu nggak tahu gua anak STM. Gua anak STM tahu, gua anak STM. Lu nggak tahu kalau gua anak STM. Lu STM anak Ubud ya kan, apa? 21 ya kan? Aduh ya ampun itu Nggak bener-bener. main-main itu sekolah tuh STM-nya. Saya bahas itu, oh naik itu. Iya, asli kalau masalah Lucinta Luna. Lucu bener itu. Dia Aku lucu, dengan aku cara pikir spontan. begini, ya kan begitu. Kalau STM model kayak gini, gimana cara tawurannya? Oh sini lu gua potong loh. Maju. Ini gear nih. Ayo maju, ayo. Gua pentung sini maju. Ayo. Jadi kena mental si Tompel sama Lucinta Luna, asli itu. Kena mental. Soalnya dia secara apa? Secara administrasi negara ya, secara legalitas dia sudah Sah, gitu loh. Iya, Sudah sah. iya. Untuk Gitu. mengganti kelaminnya. Udah diakui ya. Udah diakui. Udah diakui negara. Jadi udah punya legal standing kata si Roy Suryo. Kalau Roy Suryo kan kalau menanyakan seorang tuh mana legal standingnya, apa legal standingnya, Iya. selalu dia ngomong begitu. Sedangkan dia sendiri apa legal standingnya ya kan untuk menyelidiki semua ijazah Pak Jokowi itu. Kalau dibalikin, tapi kan mereka ini kan kurang waras. Maka yang waras ngalah aja lah. Cuman dia yang berani bilang kayak gitu kurang waras. Karena Iya. gimana ya? Iya. Ya jujur aja gue bilang kadang-kadang ya kan di Indonesia itu kan begitu. Maling teriak maling. Iya. Ya kan? Kurang waras teriak kurang waras. Kena. Bung, ada yang tidur di sana, Bung. Siapa tidur? Tuh, di kursi itu. Ketua umum. Iya. Oh, biarin aja. Tepar dia. Kasihan kita ya kan karena ketua umum itu tadi malam itu Iya. bisa dikatakan dia mengeluarkan kerakan-kerakan Fantastik yang juga ya. yang itu yang fantastis dan juga out of the box. Betul. Ya kan. Itu goyang apa gitu. Tapi keren. Dia setiap orang nyanyi itu selalu joget ya. Semangatnya luar Aktif biasa. ya. Enggak, itu namanya orang tahu diri. Iya. Kan begitu. Di saat orang nyanyi dia kan nggak bisa nyanyi, minimal joget.
ada juga yang nggak nyanyi, nggak joget, tuh nggak tahu diri tuh ya. Itu dibilang sih bukan nggak tahu diri itu. Udah mau bubar kok, udah mau selesai. Masih panjang. Jadi makasih banyak. Ya, pada saat siang hari ini kita bersama dengan Leonardo Sirait, siapa namanya, Air Mamul, Mr. Kelek. Oh, Mr. Kelek. Aduh, ini kena undang-undang ini kalau mengganti nama sembarangan ini. Kalau ketahuan Roy Panci ini bahaya ini kayak Dia gini. aja baru lakukan kan, dia pelaku utama Roy Panci dibilangnya. Iya ya. Iya. Nah, tapi kalau Roy Panci itu emang udah ini sih udah kental gitu ya dari semenjak kasus dia itu. Kasus apa? Terus apa? Iya, yang apa namanya? Yang Dia Menpora kemarin. waktu jadi Menpora itu, Oh. yang 2 kontainer itu. Jadi Anjing. menurutku kecelakaan politik terbesar di Indonesia itu adalah Itu ketika ya? Roy Suryo menjadi Menpora. Kenapa Bung? Hah? Kenapa? Kualitasnya apa coba? Iya. Ahli telematika menjadi Menpora, nyambungnya di mana? Ahli telematika Iya kan? juga itu nggak nyambung dengan pendidikannya. Itu Rismond sendiri yang ngomong. Coba, nggak Ya, nyambung. itu kan waktu mereka musuhan. Iya, waktu mereka musuhan. Sekarang udah dapat Kan begitu. sama-sama. Jadi kalau udah akur biasanya itu permusuhan masa lalu itu dilupakan. Lupakan ya. Sama kayak Opung Parbelak dengan Fritz Lorboy. Wah, iya. Mesra kali kami kemarin Gerda. Baru tahu kita. Baru tahu. Padahal waktu dia itu pendukung Anies ya kan, makan gratis, nggak perlu makan gratis kan gitu. Datang aku kan, muncung kau itulah, lebih panjang muncung daripada isi kepala. Aku ceritakan itu sama si Fritz, malu dia. Jumpa kemarin, tapi itulah dia sekarang dia sudah jadi termul dia. Udah termul. Kayak Faisal Asegaf sekarang. Wow, makanya aku bilang Termul, udah termul sejati. Semua akan jadi termul pada akhirnya. Iya. Pada waktunya. Kadang kan ada proses. Kalau nggak salah, ya ini isu terbaru nih. Faisal Asegaf membuat sebuah pernyataan bahwasanya seolah-olah dia memuji Gibran. Wah, seru. Oh iya, yang tadi malam itu Iya, saya. ada pernyataan dia mengatakan bahwasanya ya hati-hati ketika para lawan-lawan politik Gibran ya dia ini mendapatkan momentum. Jadi istilahnya ya Gibran itu ya apa namanya dapat penilaian positif dari dia. Bukan main. Pung, tapi ini pertanyaannya Keren, kenapa Bang kok tiba-tiba Faisal, Faisal keren. Asegaf bisa Nah itulah. Jawabannya cuma satu. Bosan. apa nggak Mungkin dapat? itu sikapmu. Oke. Benci bila ingat mamamu. Iya. Jadi ada Bosan dia sebetulnya. Bosan dengan sudah kebohongan. berada di Bukan bosan dengan kebohongan. Bosan kelamaan di sini nggak dapat apa-apa. Dapat apa? Dapat kentut. Makanya dia keluar. Lama-lama gua gila sendiri di sini pikirnya. betul. Kentut nggak dapat, tai yang dapat. Spiritannya ya kan. Seru banget ya. Tai itu kan kotoran. Jadi mereka kan selama ini kan memproduksi kotoran. Betul. Kan begitu. Iya. Ya, Seru sekali. udah dapat seru. kentut, dapat tai. Kan begitu. Iya. Jadi aduh udah ya. Jadi dia mungkin juga udah bosan gitu kan. Iya. Udahlah. Terus sampai ke nomor rekening para tersangka ini mau diselidiki coba. Dia yang dorong itu kan. Dia yang Berarti mendorong dia itu. sebenarnya tahu Faisal Asegaf nih. Tahu dia itu. Tahu dia. Gak mungkin dia ngomong begitu. Jadi orang kalau ada dalam satu lingkaran terlanjur berteman, bersahabat, bahkan menganggap satu dengan lainnya bersaudara. Ya. Ya kan? Maka akan saling terbuka semuanya. Saling terbuka Rahasia dulu. apapun juga
pasti tahu ini. Dibongkar dulu sama dia. Kan begitu. Nah, Karena udah dekat. karena udah dekat. Nah, begitu dia itu sakit hati, Ya. ya. Kalau keluar tanpa sakit hati, katakanlah dia bisa jaga rahasia. Ya. Tapi karena dia sakit hati, oleh karena ulah 1-2 beberapa orang di lingkaran tersebut, keluar dia dari lingkaran tersebut. Ya. Entah dia masuk ke lingkaran yang lain, atau dia menciptakan lingkaran sendiri, atau dia berdiri sendiri, ya. Dia akan berusaha untuk melampiaskan semuanya, bongkar semuanya itu. Ya. Yang penting gua puas. Iya. Asik. Coba ada beberapa informasi penting Ya. ketika Faisal Assegaf keluar daripada lingkaran setan ini. Ya, ya. Ya. Ya kan? Apa informasi pertama? Dia berani mengatakan bahwa di belakang ini ada orang besar. Nah, Ya. iya. Ada Yang 2 pertama. tokoh yang disebut Ya. tuh. Oke? Orang besar. Oke. Yang kedua, dia berani menyebutkan bahwasanya di belakang ada PDIP dan juga Demokrat. Demokrat. Iya. Iya kan? Yang ketiga, dia berani menyatakan bahwasanya penangguhan penahanan Roy Suryo kemarin ada intervensi dari anggota DPR Partai Demokrat. Itu. Yang keempat, ya, dia menggambarkan ya bahwasanya Roy Suryo ini dan juga teman-temannya mendapatkan dana. Wow. Bisa dicek Dari katanya. statementnya Ya. itu yang mengatakan cek rekening. Cek. Iya. Oh, jadi mungkin berdasarkan itu ya dia Itu nyuruh bakalan untuk nanti menyelidiki. keluar lagi tuh ya. Nah, Iya. ini akan berkembang terus ini. Iya. Akan berkembang terus. Makanya aku bilang, ya ini siapa ini tinggal ngisi formulir aja, Iya. Termul Junior. Makanya Pung, petinggi-petinggi Demokrat dan juga PDIP tidak berani menanggapi apa yang dikatakan oleh Faisal Faisal Assegaf. Assegaf. Sampai sekarang nggak ada Ya, klarifikasi. karena nanti kalau dia klarifikasi, yuk kita bongkar-bongkar. Bongkar lagi. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Bongkar. Bongkar pokoknya. Itu dia. Jangan dipendam-pendam. Kalau memang ada unek-unek yang belum tersampaikan, silahkan Bang Faisal. Karena Dengan kalau aku bilang dengan senang hati, ya. Faisal kita- Assegaf ini bukan orang sembarangan. bukan. Ya kan? Nggak orang sembarangan dia. Makanya aku Dan yakin dia udah tahu resikonya dong. tahu resikonya. Udah lah, udah dipersiapkan. Dan aku segala- yakin dia ini bukan tong kosong nyari bunyinya, itu otak kosong banyak bicara. Bukan kaleng-kaleng ya. Pada kaleng-kaleng ya. Makanya kita yang diuntungkan siapa dengan terbongkarnya kedok teroris ini? Kita yang diuntungkan. Kita mendapatkan lebih banyak informasi dari Bang Faisal Assegaf ini, teman-teman. Oke. Oh, artinya ini teman-teman, kebaikan itu udah mulai muncul ya. Nama baik itu, orang-orang baik itu udah mulai sadar juga. Nah, buat ini. berhubung ini udah azan, Dan, kita menghormati, Hormati. ya, karena kita juga mau sholat, Betul. ya. Jadi kita sudahi sampai di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Salam NKRI. NKRI harga mati. sholat. Oh gitu deh videonya, gimana menurut kalian, coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buh.